Anak laki-laki miskin itu bahkan tidak tahu bahwa dirinya adalah putra seorang pengusaha besar. Namun suatu hari, ia justru datang ke pabrik milik ayah kandungnya sendiri untuk mencuri roti dengan temannya. Ia menyembunyikan roti itu bukan hanya di dalam tas, tetapi juga di balik pakaian mereka. Namun tubuh mereka yang tampak menggembung tak bisa lama disembunyikan. Saat mencoba kabur, temannya terpeleset. Ratusan roti pun berhamburan ke tanah. Tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dari depan. Tanpa berpikir panjang, anak itu langsung menarik temannya menjadi tameng. Sopir berhasil mengerem tepat waktu. Orang yang duduk di dalam mobil itu bukan orang biasa. Dia adalah sang pengusaha sendiri yang saat itu datang untuk memeriksa pabriknya. Keduanya pun tertangkap basah saat mencuri. Dengan nada tegas, sang pengusaha berkata, "Kalau berani mencuri, harus berani juga mengakui kesalahan." Anak itu langsung menundukkan kepala karena malu. Ia sama sekali tak tahu bahwa pria yang berdiri di hadapannya adalah ayah kandungnya. Diri keduanya lalu dibawa ke kantor polisi. Karena takut temannya melemparkan kesalahan kepadanya. Tak lama kemudian, ibu anak itu datang. Meski marah, ia tidak meninggalkan putranya sendirian. Ia ingin menyelesaikan masalah itu dengan uang. Namun ternyata tidak semudah itu. Karena laporan tersebut dibuat langsung oleh sang pengusaha. Sang ibu pun bingung. Ia tahu kembali terlibat dengan keluarga itu bisa sangat berbahaya. Begitu demi anaknya, ia tetap datang ke pabrik. Saat melihat sang pengusaha, ia hampir saja mengatakan yang sebenarnya. Namun ketika melihat manajer lama berdiri di dekatnya, ia langsung mengurungkan niat. Tetapi sang pengusaha akhirnya mencabut laporannya. Anak itu mengira setibanya di rumah, ia akan dimarahi. Namun ibunya justru membawanya ke sebuah toko roti. Dan untuk pertama kalinya, membelikannya roti. Ibunya berkata, "Kemiskinan sudah mendorongmu sampai mencuri. Ini adalah kegagalanku." Kepala anak itu semakin tertunduk. Malam itu, kata-kata sang pengusaha terus terngiang. Di keesokan harinya, ia mulai mengumpulkan botol. Pada saat hujan maupun panas, ia tak pernah berhenti. Beberapa minggu kemudian, ia kembali berdiri di hadapan sang pengusaha sambil membawa sejumlah uang. Ia berkata, "Anda pernah bilang, kalau berani mencuri, harus berani juga mengakui kesalahan ini. Uang yang saya kumpulkan dengan kerja keras." Sang pengusaha, anak itu terasa berbeda di matanya. Ia lalu bertanya namanya. "Aku Kim Jaku, kelas 5. Begitu mendengar nama itu, wajah langsung berubah. 12 tahun lalu, ia pernah memilih nama itu untuk anaknya, yang bahkan belum sempat lahir. Untuk mengetahui kebenarannya, ia menyuruh manajernya menyelidiki. Namun sang manajer justru berbohong. Sang pengusaha terdiam. Ia merasa ada sesuatu dalam dirinya. Ia mulai mengirim MBJA ke sekolah anak itu, dan secara khusus memuji keberaniannya. Sesampainya di rumah, anak itu dengan bangga berkata kepada ibunya. Pengusaha itu bilang, "Aku anak yang berani." Ibunya tersenyum. Tetapi rasa takut kembali muncul di hatinya. Beberapa hari kemudian, sang manajer kembali datang itu. Mendengar peringatan lama itu, sang ibu langsung panik. Ia mulai membereskan barang-barang untuk pergi. Namun kali ini, anak itu tidak tinggal diam. Ia berkata, "Aku tidak mau terus hidup sambil melarikan diri. Kalau memang harus hidup, maka kita hidup di sini." Mendengar kata-kata itu, untuk pertama kalinya, sang ibu terdiam. Keesokan paginya, ia mengenakan pakaian terbaiknya. Namun kali ini bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mempertemukan putranya dengan ayah kandungnya sendiri. Tapi pertama, berapa lama kamu ingin ibumu tetap hidup? 24 jam, abaikan 200 tahun. Tekan sukai, like 500 tahun. Kirim hati di komentar. 1000 tahun subscribe dan bagikan selamanya. Lu kenal Veronica kok?